Halo, saya Devinel Citamonok, NIM 170300092. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang ke-8 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Renaissance yang Baru. Bab pertama buku ini menulis tentang misi. Misi dari buku ini adalah memberikan akses ke karya-karya Eropa dan produksi harus menjadi tolok ukur semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Untuk sikap usulan Komite tentang Europeana harus dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses ke barang-barang digital seperti Eropa. Hari ini adalah salah satu alat umum dari Uni Eropa untuk melayani tujuan ini. Prinsipnya bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya kita telah menyebabkan 3 prinsip lainnya, yaitu memiliki memandu komite dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 buku ini menulis tentang visi. Karena budaya adalah yang paling di Eropa kepentingan umum yang penting, pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan dalam digitalisasi usaha. Namun, 2 peringatan harus segera ditambahkan mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, meskipun Komite des Sages tegas yakni bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas bagi otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh develop. Kembali ke tujuan utama untuk memperbesar akses ke warisan budaya kita, bermitra dengan sektor swasta bisa pilihan yang bagus untuk mempercepat digitalisasi karya dan koleksi dari masyarakat domain pada saat penandaan publik langka. Yang kedua, fakta bahwa barang budaya seharusnya dapat diakses secara online bukan berarti mereka harus tersedia secara gratis. Digitalisasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk downgrade proteksi yang sudah ada diberikan kepada penulis dan pencipta di sebagian besar negara-negara Eropa. Yang berikutnya adalah bab 3, yaitu proses. Banyak interaksi dengan pemangku kepentingan. Dalam urutan untuk memenuhi misinya, komite memiliki organ, merupakan proses inklusif, konsultasi secara luas para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Antara 18 Agustus dan 30 September tahun 2010, komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web European. Misi mencakup semua aspek manusia. Konsultasi tersebut menghasilkan 1.258 jawaban dari 42 negara berbeda. Lebih dari setengah balasannya datang dari warga negara yang menunjukkan minat yang luas terhadap topik tersebut. 17% dari balasannya datang dari perusahaan swasta atau asosiasi perusahaan dan 14% dari budidaya lembaga pendidikan. Bab yang berikutnya adalah akses dan menggunakan model untuk digitalisasi materi domain publik. Bab ini secara menyeluruh membahas tentang lembaga budaya harus membuat materi domain publik menjadi digital dengan dana publik tersedia seluas mungkin untuk diakses dan digunakan kembali. Ini harus menjadi bagian dari pendanaan kondisi digitalisasi di seluruh Eropa. Penggunaan tanda air yang mengganggu atau lainnya, artinya batas penggunaan material, harus dihindari. Yang kedua adalah di mana lembaga budaya membebankan biaya kepada perusahaan swasta untuk penggunaan kembali digitalisasi tersebut. Materi domain publik, mereka harus mematuhi aturan direktif
tahun 2003 halaman 98 tentang penggunaan kembali informasi sektor publik. Yang ketiga adalah Komisi Eropa harus mempertimbangkan cara dan sarana untuk menghilangkan perbedaan dalam status hak materi digital antara negara-negara anggota dalam konteks di mana akses dan penggunaan lintas batas adalah norma. Pada prinsipnya, proses digitalisasi belaka seharusnya tidak menghasilkan hak baru. Dan yang keempat adalah metadata terkait dengan benda-benda digital yang diproduksi oleh lembaga budaya tersebut haruslah tersedia secara luas dan bebas untuk digunakan kembali. Selanjutnya adalah digitalisasi dan online aksesibilitas dari materi dengan hak cipta. Rangkuman dari bab ini adalah yang pertama, instrumen hukum Eropa untuk karya yatim piatu perlu diadopsi sesegera mungkin dan mematuhi uji 8 langkah yang ditentukan di atas. Yang kedua, pekerjaan anak yatim piatu harus dihindari. Beberapa bentuk pendaftaran harus dipertimbangkan sebagai persyaratan untuk pelaksanaan hak secara penuh. Diskusi tentang mengadaptasi Berne Konvensi tentang hal ini agar sesuai dengan era digital harus diambil di konteks WIPO dan dipromosikan oleh Komisi Eropa. Yang ketiga, pemerintah nasional dan Komisi Eropa harus mempromosikan solusi untuk digitalisasi dan akses lintas batas ke pekerjaan di luar distribusi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diungkapkan di atas. Dan yang keempat, untuk lembaga budaya, solusi perizinan kolektif dan jendela peluang harus didukung oleh undang-undang untuk mendigitalkan dan mengeluarkan karya distribusi online jika hak dan penyediaan komersial tidak melakukannya. Yang berikutnya adalah Europeana. Europeana harus dikembangkan lebih lanjut menjadi yang titik acuan untuk Eropa konten budaya online. Ini membutuhkan konsentrasi usaha finansial dan politik modal di Eropa dan tingkat nasional untuk pengembangan situs Europeana dan struktur yang mendasari. Negara anggota harus memastikan bahwa semua pendanaan publik untuk digitalisasi bersyarat aksesibilitas gratis berikutnya dari materi digital melalui Europeana. Mereka juga harus memastikan bahwa pada tahun 2016 mereka telah membawa semua mahakarya domain publik mereka ke Europeana. Dalam beberapa tahun mendatang, Europeana harus menambahkan platform aplikasi ke portalnya dan kegiatan utama yang terkait dengan digitalisasi dan pelestarian warisan budaya Eropa harus ditautkan ke situs. Dalam pengembangan teknik, situs perhatian khusus harus dibayar untuk aspek multibahasa. Europeana juga harus menjajaki peluang komputasi awan di masa depan. Untuk jangka menengah, ini harus dipertimbangkan untuk memberikan Europeana peran kunci dalam pelestarian warisan Eropa dan mengubahnya menjadi situs penyimpanan Eropa untuk umum domain materi budaya digital dan menjadi arsip gelap untuk budaya dalam hak cipta materi digital dan lahir digital. Yang berikutnya adalah keberlanjutan Eropa warisan budaya online. Pelestarian merupakan aspek kunci dalam upaya digitalisasi. Pelestarian digital juga merupakan inti masalah untuk konten digital apapun yang lahir. Organisasi hukum, teknis, dan keuangan dimensi pelestarian jangka panjang, materi digital dan lahir harus diberikan perhatian. Untuk menjamin pelestarian warisan budaya digital Eropa, salinan materi budaya digital atau lahir harus diarsipkan ke Europeana. Untuk hak cipta bekerja, situs penyimpanan akan menjadi arsip gelap yang berfungsi sebagai pelabuhan yang aman.
Untuk menghindari duplikasi upaya oleh perusahaan yang beroperasi lintas batas dan budaya lembaga suatu sistem, dapat dibayangkan di mana materi apapun yang sekarang perlu disimpan di beberapa negara akan disimpan hanya sekali dan kemudian diteruskan ke setiap lembaga budaya yang memiliki haknya berdasarkan undang-undang simpanan nasional masing-masing. Hak cipta dan undang-undang terkait harus mengaktifkan lembaga warisan budaya bertanggung jawab atas pelestarian untuk membuat salinan arsip dan membuat konversi file untuk tujuan arsip. Pengidentifikasi persistenan harus diterapkan di setiap objek digital yang diarsipkan dalam budaya institusi. Yang berikutnya adalah digitalisasi pendanaan dan Europena biaya dan peluang. Sektor publik memiliki tanggung jawab utama untuk menandai digitalisasi dan negara anggota perlu meningkatkan investasi mereka dalam digitalisasi keuangan. Saat ini krisis tidak bisa diabaikan, tetapi sama-sama tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bertindak. Keterlibatan mitra swasta harus didorong. Pendanaan pribadi untuk digitalisasi merupakan pelengkap dari investasi publik yang diperlukan dan seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti dana publik. Digitalisasi pada prinsipnya harus didanai di tingkat nasional atau daerah, bukan tingkat Eropa. Namun, negara anggota harus sangat didorong untuk menggunakan kemungkinan pendanaan dari Europena struktural untuk kegiatan digitalisasi. Juga beberapa upaya digitalisasi yang ditargetkan dengan cakupan lintas batas yang jelas, misalnya lintas batas koleksi, dapat didanai bersama di tingkat Eropa. Mengingat karakter Europena sebagai kebaikan bersama, pendanaan publik harus mencakup yang terbesar bagian dari biaya operasional Europena juga setelah tahun 2013. Negara anggota harus mempromosikan cara untuk mengubah digitalisasi menjadi perkembangan baru peluang bagi perusahaan Eropa, misalnya melalui kelompok bisnis regional dalam kemitraan dengan lembaga budaya, kemitraan pengetahuan antar budaya, institusi dan universitas, atau melalui kemitraan strategis di Eropa atau tingkat internasional di bidang teknologi baru dan aplikasi terkait warisan budaya. Yang berikutnya adalah kemitraan publik swasta untuk peluang digitalisasi, tantangan, dan jabatan. Untuk melindungi kepentingan lembaga publik yang menjalin kemitraan dengan mitra pribadi, seperangkat kondisi minimum harus dipatuhi. Isi perjanjian antara lembaga budaya publik dan swasta harus dipublikasikan. Materi digital domain publik harus gratis untuk masyarakat umum dan tersedia di semua negara anggota UE. Waktu maksimum untuk penggunaan preferensial atau eksploitasi komersial preferensial materi digital dalam kemitraan publik swasta tidak boleh lebih dari 7 tahun. Periode ini dianggap cukup untuk menghasilkan di satu sisi insentif bagi investasi swasta, digitalisasi massal aset budaya, dan di sisi materi digitalnya. Pembuat kebijakan di tingkat Eropa dan nasional harus menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan pemain Eropa, khususnya mendorong digitalisasi di wilayah baru yang sejauh ini belum mendapat banyak perhatian, seperti materi audiovisual, koran, majalah, dan benda museum. Dalam jangka menengah, ketergantungan pada perbaikan situs keuangan di member serikat menciptakan insentif untuk investasi dana swasta melalui perpajakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.